Assalamualaikum Sob. Ya Sob, sedikit cerita. Nah, jadi ini merupakan perdana tahun ini aku tuh ikutan tes CPNS yang insya Allah nanti bakal diadain oleh meskipun udah dijadwalkan, tapi ternyata diundur ya Sob, bukan tanggal 31 Mei, jadi belum ditentuin tanggalnya berapa. Dan terlepas dari jadwal itu, kemarin aku tuh buka Google dan nggak sengaja di timeline newsnya itu aku nemu ada informasi tentang CPNS gitu. Nah, di situ tuh ada peraturan bahwa kalau ngelamar di luar daerah itu bakalan diisolasi dulu selama 14 hari. Nah, kemudian aku cari informasi di situs resmi SSCN tuh nggak ada. Kemudian aku nyari akun resmi Instagramnya juga nggak ada gitu. Nah, kemudian aku menghubungi teman-teman aku yang alhamdulillah udah lulus di CPNS, yang lulus berkas maupun lulus NIP. Nah, mereka juga nggak tahu tentang informasi itu. Kemudian kami ngebahas mengenai informasi CPNS, ada dari Blogspot, lalu ada infonya dari Telegram, juga ada dari Google Drive gitu. Nah, setelah aku buka-buka tuh, ternyata banyak juga tuh kabupaten, kota, provinsi, kementerian maupun pusat yang buka lowongan CPNS dan P3K ini Sob. Ada sekitar 537 kepemerintahan yang buka. Nah, kemudian aku rangkumin tuh, aku buat catatan. Nah, di sini ternyata yang baru ngasih informasi yang dibutuhkan tuh baru 136 kepemerintahan. Nah, kemudian di sini sobat bisa lihat, aku udah kelompokin, bisa di screenshot. Kalau dia yang warna hitam itu merupakan pemerintahan kabupaten, yang warna merah pemerintahan kota, kemudian yang hijau pemerintahan provinsi. Nah, kalau yang biru itu pemerintahan pusat ataupun di kementerian. Nah, kalau yang hijau itu, kebetulan aku alumni dari Fakultas Pertanian, gelarnya Sarjana Agroteknologi. Dan ternyata tuh nggak banyak formasi yang buka untuk S1 Agroteknologi gitu. Paling cuma ada nggak sampai 5 formasi gitu kan. Nah, terus aku dapat info lagi dari teman-teman aku yang udah lulus di ASN. Mereka tuh bilang, Mel, bisa kok kita SAGR, Sarjana Agroteknologi tuh ngambil yang formasi S1 pertanian gitu. Tapi kalau yang S1 selain pertanian itu belum tahu bisa atau enggak gitu, karena belum ada pernah yang nyoba gitu. Jadi aku mau diskusi dengan sobat sekalian, kalau misalkan S1-nya agroteknologi atau sarjana agroteknologi, itu nantinya bisa milih jurusan atau formasi apa aja gitu. Selain bisa ngambil yang formasi S1 pertanian, bisa nggak sih ngambil misalkan S1 ilmu pertanian, S1 ilmu agronomi? Soalnya kan kalau bisa dibilang itu kan mata kuliahnya kan yang dipelajari mata kuliah agroteknologi juga tuh. Nah, cuman untuk gelar sarjananya aja yang beda-beda. Jadi yuk kita diskusi di kolom komentar. Ya Sob, untuk alamat situs sumber formasi CPNS dan P3K tadi bisa lihat di kolom deskripsi ya Sob. Jadi itu dia info yang bisa aku sampaikan. Semoga kita semua lulus CPNS ataupun P3K tahun ini. Amin ya robbal alamin. Kalau menurut sobat sekalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di subscribe, aktifin notif loncengnya untuk info terbaru selanjutnya. Kemudian di share, like, dan komen.
Terima kasih. See you. Assalamualaikum.